Oke, sekarang kita masuk topik pertama ya, mengenai terapi oksigen. Saya agak deg-degan tentang topik ini karena ada Dr. Hotber di sini, jadi kalau saya salah tuh langsung dinilai sama Dr. Hotber. Jadi mudah-mudahan nggak salah ya dok ya. Jadi terapi oksigen ini judulnya adalah Pediatric Oxygen Therapy, How Do We Give and Monitor It. Ini adalah topik yang saya yakin pasti relate, bukan cuma dokter spesialis anak tapi dokter IGD, ya kan? Karena kita bingung gitu, ini pasien datang sesak, mau saya langsung kasih NRM, mau saya kasih oksigen nasal, mau saya intubasi, mau saya apain gitu. Kemarin kita udah ngomong, udah lecture sama dokter Hotber, gimana kita membedakan ini gawat nafas atau ini gagal napas. Kadang pasien itu tuh dengan jelas gitu tandanya. Kalau dia apne kan itu udah pasti gak mungkin kasih oksigen dong, pasti kita intubasi. Kalau dia gasping kita udah pasti kita intubasi. Tapi pasien yang di tengah-tengah nih, dibilang gak gagal napas tapi dia head bobbing, dibilang dia gagal napas tapi dia masih alert, hal-hal yang kayak gitu yang bikin kita bingung. Dr. Hotber kemarin udah menyampaikan ada beberapa tools yang bisa dipakai yang memudahkan kita untuk memilah nih ke arah mana gitu ya. Nah jadi kita akan bahas apa yang disebut dengan hypoxia, apa yang disebut hypoxemia. Kemudian bagaimana kita mendeteksi hypoxemia pada anak. Bagaimana memilih terapi oksigen yang tepat, low flow atau high flow. Kemudian setelah kita kasih, bagaimana cara kita memantaunya gitu ya. Apakah setelah kita kasih oksigen nasal terus sudah oke, atau kita harus naik nih, atau kita harus turunin. Nah itu bisa kita bahas di sini. Yang pertama, terapi oksigen itu kita harus tahu bahwa oksigen itu adalah obat. Jadi janganlah kita sebagai nakes itu termasuk orang yang dikit-dikit pakai oksigen. Kita belajar 2019 kemarin, 2019 ya, yang bencana asap, orang beli oksigen tuh udah kayak beli kacang goreng. Bener nggak? Siapa yang nyediain oksigen di rumah pada waktu asap? Padahal oksigen itu adalah obat. Yang harus kita ngasihnya ada indikasi, ada pemantauannya, dan juga dengan pertimbangan yang matang gitu. Nah, semoga kita tidak menjadi nakes yang seperti itu. Semoga kita memperlakukan oksigen itu sebagai obat sehingga saat kita memberikan itu ke pasien sudah penuh dengan pertimbangan. Apa itu terapi oksigen? Terapi oksigen adalah pemberian oksigen yang lebih besar dibandingkan dengan FiO2 yang ada di pasien untuk mengatasi dan mencegah manifestasi hipoksia dan ini bisa mengatasi kondisi hipoksemia ataupun hypoxia. Hypoxemia itu apa? Hypoxemia itu artinya darah ya. Jadi kondisi oksigen di dalam darah yang rendah. Kita bisa menentukan, mengklasifikasikannya. Ringankah, sedangkah, beratkah, dengan apa? Dengan apa? Ya, analisa gas darah. Jadi analisa gas darah itu bisa membantu kita. Ini pasien datang ke kita ini dalam kondisi hypoxemia yang mana gitu. Sedangkan hypoxia dia adalah kondisi di mana oksigen itu turun di dalam jaringan. Jadi hipoksemia ini bisa berdampak terhadap hypoxia. Hypoxemia menjadi dampak hypoxia. Nah, hypoxia ini ada banyak, ada 5. Dan masalahnya nggak cuma di paru. Jadi kalau teman-teman nanti menghadapi pasien dengan desaturasi, itu masalahnya nggak cuma di paru. Karena pasien contohnya nih, pasien shock, dia juga bisa mengalami desaturasi. Tapi penyebabnya itu bukan dari paru. Contohnya adalah hypoxemic hypoxia. Ini yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan kondisi kelainan paru ya. Kemudian ada circulatory hypoxia. Pasien dengan biasanya dengan kondisi shock. Anemic hypoxia. Hati-hati pasien dengan anemia grafis, tetangga kita dengan kondisi desaturasi. Dan tampak juga dengan takipnea, takikardi yang seolah-olah kayaknya masalahnya di paru padahal sebenarnya karena anemia. Histotoxic dan oxygen affinity ini pada kondisi-kondisi keracunan ya. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa oksigen itu adalah obat, jadi harus kita berikan dengan pertimbangan yang matang. Nah ternyata oksigen, pengantaran oksigen itu dipengaruhi oleh banyak hal. Bukan cuma dari berapa liter oksigen yang kita kasih, tapi dia dipengaruhi juga oleh cardiac output, faktor sirkulasi. Dipengaruhi juga dengan ikatan terhadap HB. Dipengaruhi juga dengan saturasi oksigen kita dan berapa oksigen yang terlarut gitu. Jadi jangan angka ini, rumus ini mengingatkan kita bahwa masalah desaturasi itu tidak melulu masalahnya cuma di paru. Karena masalah yang lain, kondisi yang lain pun juga bisa mempengaruhi delivery O2. Nah kemudian tadi bagaimana kita mendeteksi hipoksemia? Secara mudahnya kita bisa melihat secara klinis. Tapi ingat
Kalau kelainan yang ringan, biasanya klinisnya tidak terlalu jelas. Jadi kalau secara klinis kita bisa lihat hipoksemia itu dengan sianosis sentral. Jadi di mukosanya jadi biru, mulut, lidah, ujung-ujung jari tangan dan kaki. Kalau cuma ujung-ujung jari tangan dan kaki, tapi mukosanya nggak biru, itu kemungkinan karena sianosis perifer. Contohnya kalau kita di ruangan yang dingin ya, vasokonstriksi perifer, ujung-ujungnya seolah biru, padahal sebenarnya enggak gitu. Nah, tapi kalau dia cuma turun oksigennya cuma rendah, klinisnya kayaknya bebek aja. Sehingga kita butuh sesuatu yang lebih objektif, yang bisa mengetahui kondisi hipoksemia ringan dan sedang meskipun klinisnya belum tampak jelas. Nah, apa yang bisa membantu kita? Yang pertama adalah kita lihat laju napasnya dia. WHO udah membagi klasifikasi nafas cepat sesuai dengan kelompok usia. Gampangnya usia 0 sampai 2 bulan di atas 60 kali. Kemudian 2 bulan sampai setahun di atas 50 kali gitu ya. Terus 1 sampai 5 tahun di atas 40 kali, di atas 5 tahun di atas 30 kali. Tapi dari buku terapi oksigen WHO dia bilang pokoknya kalau di atas 70 mau usia berapapun tuh pasti napas cepat gitu. Kemudian ada tanda-tanda hipoksia cerebri, penurunan kesadaran, koma, fatigue gitu ya. Koma tuh udah yang atau kejang itu kondisi yang impact dari kondisi hipoksia cerebri. Kemudian ada tanda-tanda peningkatan usaha napas. Mulai dari yang paling ringan, retraksi. Sampai kondisi yang paling berat, napas cuping hidung, head bobbing gitu ya. Itu adalah tanda-tanda peningkatan usaha napas. Kemudian teman-teman bisa dengerin auskultasi. Teman-teman bisa dengerin apakah dia itu merupakan suatu slam atau itu suatu crackles atau ronki atau rails itu bahasanya. Gimana cara ngebedainnya? Kalau dia slam karena dahak, teman-teman biasanya mendengarkan suara lebih kasar karena dia muncul akibat udara yang melewati saluran napas yang besar tapi ditutupi oleh sebagian itu oleh slam. Karena slam itu sifatnya mobile, kalau pasiennya dimodifikasi, misalnya pasien suruh batuk, pasiennya dimiringkan atau kita tepuk-tepuk dadanya, sel itu akan bergeser di tempat yang sama, teman-teman nggak akan mendengarkan lagi suara tersebut. Dan biasanya karena dia di tempat yang besar-besar di area medial, teman-teman akan lebih mendengarkan itu. Sedangkan crackles, ronki, rails itu terdengarnya akibat udara melewati alveolus yang kolaps dan terisi cairan. Jadi dia terdengar pada saat inspirasi, tarik nafas, udara membuka alveolus yang kolaps, pop gitu. Nah itu akan terdengar bunyi crackles, ronki atau rails. Sehingga bunyi tersebut terdengar di fase inspirasi. Yang kedua, tidak akan menghilang dengan modifikasi pasien. Mau pasiennya suruh batuk, mau dimiringkan, mau dipukul-pukul dadanya, chest fisioterapi, nggak akan hilang sampai masalah utamanya teratasi. Kalau dia pneumonia, kasih antibiotik. Kalau dia edema paru, dikasih obat-obatan anti heart failure. Nah, kemudian kesulitan minum. Kesulitan minum ini tentunya pada bayi-bayi. Dia kalau dia sesak, dia akan sulit untuk bisa menetek ya. Jadi itu merupakan salah satu tandanya. Kemudian pemeriksaan SpO2 dan AGD itu bisa memberikan kita nilai yang lebih objektif. Hati-hati, pemeriksaan SpO2 itu memang sekarang gampang dilakukan ya, kayaknya hampir semua vaskes punya saturasi oksigen, tapi banyak faktor yang mempengaruhi hasilnya. Contoh paling sepele aja, kita kan nggak pernah punya yang buat bayi kan, kita pakai yang dewasa. Jadi kadang kalau posisi infrared yang nggak pas, seolah-olah anaknya itu tuh desaturasi. Atau dia belum baca, belum selesai, soal desaturasi. Jadi saya sering tuh sama koas, misalnya koas bilang, dok saturasinya 60, HTT berapa deh? 40, pas kita anaknya bebek aja. Artinya dia belum selesai dibaca. Nah kalau kondisi kayak gitu buka lagi, pasang lagi. Teorinya harusnya kita tuh 3 kali pengukuran, terus kita rata-ratain. Nah itu hampir jarang kita lakuin di praktek klinis. Tapi yang benernya seperti itu sebenarnya. Terus kondisi-kondisi misalnya vasokonstriksi, karena kedinginan, itu bisa mempengaruhi hasil pembacaan saturasi oksigen. Nah AGD jauh lebih baik. Tapi masalahnya AGD itu satu membutuhkan lab gitu. Mungkin teman-teman di FKTP nggak segampang itu aksesnya terhadap AGD. Yang kedua dia lebih sakit kan, kita ngambil darah di arteri. Sementara saturasi oksigen cuma nempelin aja. Jadi semua punya plus minusnya. Nah ini cara menghitung napas pada anak. Ini yang bikin saya selalu ngomel. Saya bilang berapa dek napasnya? Aman dok 30 gitu. Masa 30 umur berapa gitu. Karena ternyata kita terbiasa menghitung napas itu tembak 15 detik kali 4 ya kan. Padahal anak nggak bisa. Anak-anak itu harus diukur 1 menit. Jadi dia kondisi lagi tenang, buka bajunya, dadanya terekspos, kemudian kita hitung 1 menit. Kenapa? Coba nyalain videonya. Karena ternyata dalam 1 menit
ada perbedaan frekuensi napasnya. Belum lagi kalau dijeda sambil dia nangis. Coba ya teman-teman lihat nih. Tuh ini cepet. Tuh ini ada yang dia mulai melambat. Bukan irregular, cuman memang begitu pola napas anak-anak. Sehingga memang harus dihitung 1 menit. Gitu. Dan kemudian kita lihat dari cut off-nya, kira-kira ini masuk kategori napas cepat atau enggak. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua, next, yang sering bikin kita bingung adalah apakah ini retraksi? Next coba Dr. Dio. Nah apakah ini retraksi atau ini memang karena perutnya aja yang gede? Nah itu sering bingung juga tuh. Ingat kalau retraksi munculnya berarti di fase inspirasi dan ada cekungan. Baik di subkostal, interkostal maupun suprasternal ya. Kadang karena perut itu lebih gede, dia tampak seolah-olah retraksi padahal sebenarnya bukan. Nah ini contohnya. Ini normal nih karena perutnya lebih gede, dia ke atas sehingga ada tampak cekungan tapi bukan cekungan ke dalam. Kalau ini normal ya. Ini retraksi. Oke, nampak ya bedanya ya. Oke, kita lanjut. Next. Oke, nah jadi kapan kita kasih oksigen? WHO bilang di bawah 90% kasih oksigen. AAP, BTS dan lebih naik lagi di atas 92%. Tapi ini hanyalah angka. Kita tetap harus melihat klinis pasien karena kita adalah seorang klinisi. Kalau misalnya kita lihat, saturasinya bagus sih 94, tapi kita nggak mempertimbangkan dia dapat 94 itu dengan apa? Takipnea, dengan retraksi, itu akan membuat kita kecil ya. Jadi selain kita ada tetapan angka ini, tetap lihat klinis pasien. Gitu, percaya dengan panca indera kita sebagai dokter untuk menilai pasien. Kemudian ada beberapa target saturasi. Jadi kita kalau masang kasih oksigen itu kita tahu berapa sih yang mau kita capai gitu ya. Kayak neonatus dia bisa kasih cut off, ada yang bilang 88 sampai 92, ada yang bilang 92 itu udah oke 92%. Anak dengan BPD 90-92, anak sehat 93%, pneumonia bikin cut off-nya di 94%. Chronic lung disease, pasien-pasien yang dengan bronkiektasis, dengan bronkiolitis obliterans, dengan ILD, dia nggak akan tinggi-tinggi targetnya dia, pasti 90% gitu ya. Jadi ini target yang kita capai kalau kita sudah memberikan terapi oksigen pada pasien ini. Nah, sumber oksigen itu dari mana? Kalau di room air itu 21%, maka sesuai dengan definisi terapi oksigen kita mau ngasih yang lebih dari ini. Kita bisa lihat di sini tergantung dari device-nya dan FiO2 berapa yang ingin kita capai. Contoh misalnya kalau kita kasih nasal kanul, itu minimal tuh di 1 liter sekitar 24%, kalau kita naikin 4 liter 28%. Tapi hampir jarang kita ngasih nasal kanul pada anak-anak tuh 3-4 liter, apalagi bayi-bayi kecil. Kenapa? Iritasi, nggak nyaman gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh dia sih nasal kanul sekitar 3-4 liter, oke sih 92, tapi kok masih takikardi ya, masih takipnea ya. Jangan dipaksain, berarti mungkin dia belum oke dengan segitu. Kita bisa naikin gitu. Nah, di atasnya apa? Ada simple mass, ada NRM dan segala macam. Dari sini sampai ke atas, ini sebenarnya masuk ke dalam low flow. Kalau Venturi itu salah satu masuknya ke salah satu bentuk high flow, tapi saya sendiri tidak pernah menggunakan Venturi itu. Karena kalau misal sampai dia NRM masih belum membaik, langsung naik ke HFNC. Oke, nah terus tadi kita udah tahu. Sekarang kita pengen belajar gimana memilih terapi oksigen yang tepat. Ini adalah range gagal nafas ya, dari yang sangat-sangat ringan sampai yang sangat berat. Kalau dia masih ringan, kita masih bisa mulai dari low flow, nasal, simple, NRM gitu ya. Terus kalau nggak bisa kita pakai HFNC. Nah kemarin sudah disampaikan sama Dokter Nastiti bahwa HFNC itu letaknya di mana sih dok? Letaknya adalah sebagai jembatan antara mechanical ventilation ke low flow atau antara low flow sebelum dia dapat mechanical ventilation. Jadi disitulah letaknya HFNC. Nah jangan lupa pemilihan oksigen itu harus ditentukan dari kelebihan device, maksudnya manfaat device itu, batas FiO2 pada alat tersebut sama kesesuaian dengan pasien. Tetap harus kita lihat kenyamanan pasien. Kemudian contoh-contoh low flow, contoh-contoh high flow ya. Jadi NRM itu kan tinggi tuh, bisa sampai 15, bisa sampai 10, itu masih low flow gitu. Nah kemudian apa bedanya kalau gitu low flow sama high flow? Kalau low flow dia hanya ngasih FiO2-nya aja, tapi kalau high flow ada tekanan yang kita berikan. Nah di high flow itu satunya adalah NIF. NIF itu macam-macam, bisa HFNC salah satunya, bisa CPAP, bisa BiPAP gitu. Tergantung kita mau ngasih apa ke pasien.
Nah terus teman-teman kan mungkin udah lihat ini ya, gimana cara kita memilih itu selain dari kebutuhan pasien tadi. Kita bisa lihat kategori gagal napasnya itu, ringan, sedang atau berat. Dari mana? Dari SF ratio atau PF ratio. Kalau teman-teman hanya punya modal saturasi oksigen, maka gunakanlah SF ratio. Kalau teman-teman sudah ada modal AGD, maka gunakanlah PF ratio, PaO2 dibagi FiO2-nya. Nah, kalau dia ternyata SF ratio di bawah 264, PF ratio di bawah 300, kita masih bisa kasih low flow atau high fancy di sini nih. Tapi kalau udah masuk kategori sedang atau berat, ini udah lebih pasti udah naik dia. Jadi kalau tadi tanya dari kapan dong dok kita pakai high fancy? Kalau teman-teman ada di sini nih, pada beberapa kasus kita masih bisa pakai high fancy di kategori sedang. Tapi yang berat ini udah pasti dia udah lebih advance mechanical ventilation. Kecuali pasien itu paliatif, kita nggak mau naik ke venti, paliatif aja, kan nggak mungkin kita biarkan dia letting die hanya dengan nasal kanul, ya kita pakein lah high fancy. Terus ini algoritma yang bisa kita pilih, kalau misalnya ada pasien dengan kondisi severe respiratory distress, kita lihat apakah ada tanda-tanda gagal napas secara klinis, head bobbing, chin movement, grunting dan segala macam. Kalau ada ya sudah langsung intubasi, ya gampang ya. Nah, yang bingungnya tanda-tanda kayak gitu tuh nggak jelas atau nggak ada. Gimana dong kalau nggak ada kita lihat adakah faktor resiko gagal napas tipe 2. Gagal napas tipe 1 yang mana? Gagal napas ada 2, tipe 1 sama tipe 2. Tipe 1 yang ya hypoxemic. Tipe 2 hypercapnic ya. Jadi tipe 2. Ada nggak tanda-tanda gagal napas tipe 2? Kalau ada, apakah terapi oksigen yang kita berikan sudah memenuhi targetnya, yaitu 88-92. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa mulai pakai Venturi dulu dia bilang katanya. Kasih Venturi nih yang termasuk high flow. Kemudian kita periksa AGD, kemudian kalau memang bagus kita bisa kurangin saturasinya dan kita akan lihat hasil AGD-nya. Kalau memang masalahnya dia adalah masalah ventilasi yang dibuktikan dengan adanya gagal napas tipe 2 dari AGD, maka pilihnya adalah NIF gitu ya. Atau memang intubasi, mechanical ventilation. Tapi kalau ternyata masalah dia adalah di metabolik, maka kita atasi masalah underlying disease-nya, kita bisa kasih Venturi aja dengan target sekian, tapi kita atasi underlying disease-nya. Nah gimana kalau pasien ini ternyata gak ada tanda-tanda gagal napas tipe 2, saturasinya oke nih 94-99%, maka kita periksalah AGD pasien itu. Kalau memang ternyata AGD-nya itu menunjukkan PCO2-nya tinggi, hiperkapnik, maka yang kita pilih adalah intubasi atau ventilator. Kalau ternyata dari hasil AGD-nya ternyata SPO2-nya tuh masih oke gitu ya, kita bisa ngasih low flow. Ini juga masih bisa kita pilih yang low flow, tapi ini bedanya adalah reservoir mass. Jadi dia bisa ngasih FiO2 lebih tinggi dibandingkan nasal kanul dan simple mass. Oke, nah jadi sebelum kita ngasih terapi oksigen kita harus ingat pasien yang mana yang mau kita kasih. Artinya indikasinya ada nggak untuk kita kasih. Kemudian mau ngasih flow berapa, di mana dirawatnya dan segala macam. Kemudian gimana cara monitoringnya, di mana kita tahu bahwa itu oke ke pasien atau tidak ya. Jadi ingat 4 step ini. Sekarang kita mulai untuk yang low flow. Low flow ini adalah pemberian oksigen non-invasif yang kita berikan pada kondisi respiratory distress ringan sampai sedang. Mekanismenya adalah dia memberikan FiO2 aja gitu ya, yang di atas kebutuhannya dia. Ini rata-rata besar aliran low flow-nya. Kalau bayi tentunya nggak akan lebih tinggi dibandingkan anak di atas 5 tahun. Low flow-nya ada macam-macam, nasal kanul, simple mass, NRM yang seperti kita sampaikan tadi. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Nah kemudian tadi ini indikasinya, nah apa kontraindikasinya? Kalau memang kita ada curiga obstruksi nasal, obstruksi konka atau ada benda asing, ya jangan dikasih. Ini juga menjadi selalu saya omelin gitu. Kenapa? Misalnya pasien nih ada laringomalacia. Pada saat dia posisi terlentang, kan ketutup tuh si glotisnya dia terlentang. Karena dia floppy kan si epiglotisnya. Saturasi turun. Kita akan refleks apa pertama kali? Kasih oksigen. Padahal masalah dia sebenarnya adalah di ventilasi kan. Reposisi aja pasien laringomalacia itu kalau nggak ditinggiin, tengkurapin, atau miring ke kiri. Dengan begitu oksigennya akan naik sendiri gitu. Jadi kalau ada pasien yang desaturasi, jangan buru-buru kasih oksigen, lihat dulu masalahnya apa. Ada anak muntah nih,
muntah, desaturasi. Kita ngasih oksigen di IGD. Ya sebenarnya kita pilih apa? RW dulu kan, patensi RW dulu, bebasin dulu muntahnya di suction, di posisi segala macam. Baru kita berikan oksigennya. Ya, jadi selalu lihat apa masalah pada pasien ini. Kemudian nih pemasangannya ya, pilih ukuran nasal kanul itu kurang dari 50%. Nah, kebalikan dari HFNC, diameter kanulnya HFNC itu harus di atas 50%. Kemudian jangan lupa untuk di monitoring. Kalau dia masih nggak membaik, dalam waktu 15 menit kita bisa naikin 0,5, 1 sampai tercapai target saturasinya. Nah, begitupun nurunin. Jadi kalau teman-teman nurunin oksigen, misalnya kita lihat klinisnya udah nggak ada demam, nggak ada sesak lagi, kita mau turunin oksigennya, kita matiin dulu. Misalnya kita matiin, kemudian kita bilang nanti dicek lagi ya 15 sampai 30 menit. Kalau di 15-30 menit tanpa oksigen, dalam artinya tanpa suplementasi oksigen, hanya di room air aja, dia tidak ada distress nafas, tidak ada takikardi, kita bisa cek lagi saturasinya nanti di 2 jam pasca pelepasan suplementasi oksigen. Oke nih, kita bisa cek lagi 6 sampai 8 jam. Oke, 12 sampai 24 jam. Kalau dia bisa di room air dan stabil dalam 24 jam, baru kita pulangin pasiennya. Jadi bukan sekarang kita lepas habis itu udah kita pulangin, bukan begitu. 1 kali 24 jam di room air baru kita bisa mulangin pasien. Kemudian bagaimana dengan high flow? Nah, jadi saya sampaikan bahwa high flow ini dia ada beberapa jenis. Nah, sekarang kita akan fokus itu ke HFNC. HFNC ini punya 3 kelebihan. Kelebihan pertama adalah dia ngasih aliran tinggi. Kelebihan kedua adalah dia ngasih udara yang dihangatkan. Dan kelebihan ketiga adalah dia ngasih udara yang dilembabkan. Nah, aliran tinggi tadi itu punya beberapa keuntungan. Yang pertama adalah dia wash out area dead space di area nasofaring. Kemudian karena dia ngasih aliran tinggi, seolah-olah dia ngasih PEP yang rentang normal 5-6. Tapi kekurangannya PEP yang dikasih HFNC ini tidak presisi, tidak stabil. Beda kalau kita ngasih CPAP, BiPAP, kita bisa setting. Kalau kita bilang misalnya PEP-nya kita bikin aja 6, maka dia akan terus ngasih 6 kalau CPAP gitu. Nah tapi kalau HFNC kita yang setting cuma 2, berapa flow-nya, berapa FiO2-nya. Tapi dengan kita ngasih flow, dia akan ngasih sedikit PEP tapi gak bisa tinggi. Nah karena dia ngasih udara yang dilembabkan, kemudian dihangatkan, itu ternyata bermanfaat untuk airway clearance. Jadi pada kasus-kasus misalnya bronkiolitis, pneumonia dengan hipersekresi itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Jadi dia bisa baik untuk meningkat pada kasus-kasus hipoksemia yang meningkatkan kadar saturasi oksigen. Ya. Kemudian apa indikasinya? Teman-teman bisa lihat di sini. Kontraindikasinya sebenarnya adalah gagal napas. Karena kalau udah gagal napas, udah apnea berulang, jangan HFNC lagi. Tapi kita udah naik ke mechanical ventilation ya. Terus kalau misalnya ada obstruksi, ada trauma di area wajah yang kita curiganya akan ada fraktur dan tidak akan membaik, ya itu bisa menjadi kontraindikasi HFNC. Kemudian ya kita udah ngomong ya kemarin pas di station itu bedanya HFNC sama CPAP apa dong dok, kan mirip-mirip, bedanya adalah yang satu open circuit HFNC, yang CPAP closed circuit, artinya dia pakai mesh. Karena dia pakai mesh jadinya nggak nyaman buat pasien, ada tekanan dan lain sebagainya. Kita nggak bisa suction, dia makan juga susah. Tapi kalau HFNC dia open circuit, dia cuma pakai nasal aja, pasien lebih nyaman karena bisa makan, terus kita bisa mensuction dan lain sebagainya. Oke, terus ya tadi saya bilang salah satunya perbedaannya adalah PEP yang diberikan. Kalau CPAP dia ngasih PEP yang presisi, HFNC enggak ya. Next, ini protokolnya. Next dulu. Ya, ini di zoom ya. Jadi gimana cara ngasih HFNC? Yang pertama adalah lihat dulu indikasinya. Tidak semua kasus bisa dikasih HFNC. Kasusnya seperti apa? Yang paling sering direkomendasikan adalah kasus-kasus bronkiolitis, kasus-kasus dengan pneumonia, atau pasca ekstubasi gitu ya. Nah itu bisa kita lakukan berikan HFNC. Kemudian setting awalnya gimana? Ada 3 yang diukur kan? Kemarin kita di station respi ada suhu, ada flow, ada FiO2-nya. Nah flow itu ada yang bilang start di 1, ada yang bilang start di 2. Pokoknya kalau kita pakai junior mode itu ada batas maksimal flow-nya. Ada yang masih ingat berapa? 24 ya, kalau misalnya yang dewasa itu 60 ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya berat badannya 10, kita bisa ngasih 10 sampai 20 liter tergantung kondisi pasiennya. Kemudian FiO2 itu yang RVO2 kita ngaturnya dari berapa aliran oksigen yang akan di pasien. Mau 21%, 30 sampai 100. Tapi biasanya kalau udah 70% pasien masih gak membaik, biasanya udah butuh mechanical ventilation ya, intubasi. Kemudian suhu jangan lupa, anak-anak suhunya lebih kecil, 34 derajat Celcius.
tapi kalau dewasa bisa sampai 37. Nah begitu kita kasih, jangan lupa untuk pantau. Udah oke belum? Kadang pasien dari low flow, dia cuma dapat 2-3 liter, tiba-tiba kita kasih HFNC, itu kan kayak knalpot air king tuh, gitu ya. Dia kayak gelagapan gitu. Nah itu kita harus lihat kenyamanan pasien, berarti flow-nya kita kurangin ya. Lihat TTV-nya, kadar oksigennya. Kalau dia ternyata nggak membaik dengan kondisi tersebut, berarti kita harus naik ke intubasi. Tapi kalau ternyata dia membaik, next, dia membaik, kita bisa lanjutkan pemantauan. Pemantauannya apa? Nanti kita bahas. Setelah dia stabil di 24-48 jam, kita bisa bilang HFNC-nya stabil, dan kita bisa mulai rencanakan weaning kalau kondisinya memang baik ya. Setelah dari klinis yang menunjukkan perbaikan, kita bisa mulai weaning. Yang kita weaning apa dulu? Kalau kemarin kita ngebahas, pertama yang kita naikkan adalah flow dulu. Kalau abis itu baru FiO2, pas saat kita weaning FiO2-nya dulu, baru flow-nya kita turunkan. Kemudian kalau dia oke nih ya, kita bilang turunin flow-nya setiap 4-6 jam. Kalau dia oke ya, kita akan ganti ke nasal. Kalau dia nggak oke, kita pertahankan settingan terakhir. Atau kalau memang dia menunjukkan gagal nafas, kita intubasi. Next. Next dulu. Eps. Ya, nah apa yang dimonitor? Yang pertama adalah subjektif, itu keluhan pasien, termasuk kenyamanannya. Objektifnya adalah tanda vital, kesadaran saturasi oksigen, usaha napas, yang fisiologis adalah AGD. Nah ada banyak hitung-hitungan kita, SF, PF, ROX index dan lain sebagainya. Nah apa fungsinya ROX index ini? ROX index ini kan adalah SF ratio dibagi RR. Apa fungsinya si ROX index ini? Fungsinya adalah di sini nih. Next. Nah fungsinya adalah di sini. Jadi kemarin tuh ada yang bertanya, ini kita beberapa lama pakai HFNC? Harusnya HFNC itu cepat karena dia dinilai juga cepat, 2 jam, 4 jam, 6 jam. Dan kita akan evaluasi tadi selain subjektif, objektif juga fisiologisnya dengan ROX index ini. Kalau hasil SF ratio per RR-nya ternyata kurang dari 2 setelah diberikan 2 jam HFNC, artinya kita harus naik ke intubasi, nggak bisa nih pasiennya. Tapi kalau di antara 2,8 sampai ini kita masih bisa eskalasi, kalau dia ternyata bagus-bagus saja di atas 4,8 kita lanjutkan. Nanti 6 jam lagi jangan lupa dinilai lagi. 12 jam lagi jangan lupa dinilai lagi. Dari 12 sampai ke 24 jam tetap kita pantau gitu ya. Jadi itu fungsinya penilaian ROX index. Kalau pakai alat yang baru, kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi, dia udah ngitungin sendiri. Nah terus apa lagi yang diterapi, dipantau kalau misalnya bukan HFNC, maka bagaimana klinisnya dalam 15 sampai 30 menit. Kalau misalnya nggak ada respon, lihat apakah memang kita nggak memadai aliran yang kita kasih. Kemudian apakah ada komplikasi pneumotoraks atau dia ada obstruksi dan lain sebagainya. Kalau memang kita sudah menyingkirkan masalah-masalah tersebut, kita bisa naik ke NIF. Next, ini monitoringnya kita bisa lihat di sini. Next. Nah, alat monitoring itu ada banyak ya, ada SF ratio, ada PF ratio, ada OC, ada UI. Pasti kemarin Dr. Hotber sudah menjelaskan tentang apa yang dipantau angka-angka ini. Next. Kemudian nih yang sering terlupa adalah pantau iritasi. Jangan males lihat mukosa hidungnya karena suka lecet di situ ya. Kemudian air, kalau yang HFNC itu kan dia udah otomatis gitu ya, tapi tetap harus kita pantau. Kemudian lihat apakah ada nyeri, karena nyeri itu juga membuat takikardi dan takipnea pasien. Next. Lesson learn-nya adalah bahwa terapi oksigen itu adalah upaya kita untuk memberikan FiO2 yang lebih besar dari kebutuhan yang biasa untuk mengatasi dan mencegah manifestasi hipoksia. Secara umum dibagi 2, low flow dan high flow. Dan yang paling penting apa dalam pemberian terapi oksigen adalah pemantauan kita dan indikasinya. Ya, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Citra. Selanjutnya kita akan masuki